Jadilah kita katakan begini, saya nggak mampu lihat Allah nih. Bagaimana meyakinkan Allah itu Tuhan? Bagaimana jadi orang takwa? Tuh. Menarik kan? Karena kan Allah sampaikan, kalau kamu jadi orang takwa, yakin dengan isi Quran, maka Quran akan memberi petunjuk kepadamu. Jadi Allah tuh mengajak begini, sebelum kita belajar Quran ini, isinya syariat ini, petunjuk kemudahan, petunjuk sukses, petunjuk segala yang kita inginkan, jadi orang takwa dulu. Sebab kalau nggak takwa, nggak dapat nih petunjuknya. Nggak akan dapat kenikmatan di Qurannya. Maka untuk mendapatkan semua kenikmatan Quran ini, kita harus masuk dalam bagian orang takwa dulu. Baru kalau masuk situ, kita dapatkan bagian-bagiannya. Ya, oke. Sekarang kalau kita tawarkan, maukah engkau jadi orang takwa, kata Allah, kita jawab, mau ya Allah. Terus kita bertanya bagaimana caranya. Nah, maka diteruskanlah di ayat yang ketiga dan ayat yang keempat yang kemudian kita bisa bacakan. Sudah hafal belum? Hah? Ayat 3. Masih dihafal nggak? Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Baik, kita masuk ke ayat yang ketiga. Pemirsa, kita bacakan bersama-sama ayat yang ketiga dari surah Al-Baqarah. Kalau kita katakan hudal lil muttaqin, firman Allah tadi, Al-Quran akan menjadi petunjuk yang terang bagi orang-orang yang bertakwa, mengantarkan bimbingan syariat bagi orang-orang yang bertakwa. Al-Quran akan memberikan segala jenis kemudahan, solusi, kebahagiaan, kesuksesan bagi orang-orang bertakwa. Jika Anda bertanya, ya Allah, kami ingin jadi bagian orang takwa itu, maka siapa mereka? Maka dijawablah oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kalimat berikut. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Sebelum saya lanjutkan, saya ingin menghimbau kepada saudara-saudariku dimanapun Anda berada yang tersambung dengan kita saat ini, agar dalam setiap kajian tafsir Al-Quran yang kita bahas, saya sarankan bersama Anda sudah ada Al-Quran, mushaf, atau setidaknya mungkin aplikasi yang menunjukkan kepada bacaan Al-Quran, sehingga Anda bisa bersama saya bacakan, Anda juga bisa baca, sehingga pahalanya bisa tersebar untuk kita semua dan keberkahannya bisa kita rasakan. Baik, kita teruskan. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Orang-orang takwa itu, ya, syarat pertamanya kata Allah, kalau Anda ingin masuk dalam golongan orang itu, maka alladzina yu'minuna bil ghaib. Pertama, dia atau mereka mesti beriman, yakin tanpa ragu pada yang ghaib. Yang dimaksud di sini Allah. Ya, Allah yang ghaib. Ghaib itu artinya tak tampak dalam pandangan. Ya, tak kelihatan. Ghaib, tak nampak. Ya, tak terdengar secara langsung. Ya, tak terasakan zatnya secara langsung, tak diindra oleh indera kita secara langsung saat ini. Ya, saat ini. Jadi kalau kita melihat sesuatu nampak langsung, itu ilmu namanya. Misal begini, ini apa? Spidol ya, ini terlihat nih. Kalau sesuatu nampak terlihat, itu ilmu namanya. Terdengar, ilmu namanya. Terasakan, ilmu namanya. Ya, karena itu pandangan itu bagian dari sumber pengetahuan. Ya, pendengaran bagian dari sumber pengetahuan. Karena itu bayi bagaimana mendapatkan pengetahuan sejak awal dia terlahir, dia andalkan pendengarannya. Ya, dari situ dia mendengar, memperbanyak kosakata. Lalu manusia tumbuh mengandalkan penglihatannya. Dengan melihat, maka masuk dari penglihatan itu informasi yang diserap oleh otak kita, menyampaikan kepada kita tambahan wawasan dan pengetahuan. Pendengaran, penglihatan. Karena itu ketika Allah menyebutkan sumber pengetahuan ini, maka disatukan sebagai dasar untuk mendapatkan pengetahuan, khususnya dari pendengaran dan penglihatan. Anda bisa buka Quran surah ke-17 misalnya, Al-Isra ayat ke-36. Kata Allah, wala taqfu ma laisa laka bihi ilmun. Innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Ya, jangan engkau ikuti segala hal yang belum kau tahu pengetahuannya, tahu ilmunya. Bagaimana untuk mendapatkan ilmu itu? Innas sam'a, sungguh pendengaran itu. Jadi pendengaran bagian dari ilmu. Ya, bagian dari pembuka pengetahuan.
Ya, wal basara, penglihatan. Penglihatan itu kunci pengetahuan. Ya, wal fuada, dan akal. Ya, akal kita. Itu bagian dari fungsi atau sumber pengetahuan. Kullu ulaika kana anhu mas'ula. Semua itu akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala kalau kita latah mengerjakan sesuatu tanpa ilmu. Nah, maka kalau kita mengetahui sesuatu dengan ilmu, ini melihat nih, ini ilmu namanya. Tapi kalau kita yakin pada sesuatu yang tak tampak, iman namanya. Itu iman. Saya mau tanya begini, tinggi mana antara iman dengan ilmu? Iman. Ya, kenapa? Yakin. Bukan sekedar itu, karena iman itu lebih dahsyat, lebih tinggi derajat dibandingkan ilmu, karena ilmu itu sesuatu yang terasakan, langsung kelihatan. Ini spidol, ilmu. Tapi kita yakin pada yang nggak ada. Ini yakin saya ini spidol. Kenapa? Karena lihat. Tahu. Ya, nggak mungkin. Ini ayam. Padahal kelihatan spidol. Ya. Nah, karena ilmu. Tapi kalau kita yakin pada yang nggak kelihatan, itu lebih dahsyat artinya. Ya, itulah iman. Gambaran begini. Tahu kamera? Kamera ya. Di depan kita ada kamera nih. Ya, canggih tidak? Canggih ya? Bagus ya? Nah, sekarang canggih mana kamera ini dengan CCTV misalnya? Yo, kita ngelihat kamera gini kita bisa menghindar, ya kan? Gampangnya beginilah. Di jalan nih, awas ada kamera kelihatan kan? Maka berhenti. Wih, takut kena tilang. Tapi kalau kameranya ya tersembunyi, nggak kelihatan, kan? Orang lebih hati-hati kan? Di mana kameranya nggak kelihatan? Ya, maka dia lebih hati-hati. Biasanya semakin canggih kamera, semakin nggak tampak. Ya, semakin nggak kelihatan. Nah, semakin nggak tampak, hilang sama sekali, gaib namanya. Artinya sesuatu yang tak tampak itu lebih canggih, lebih hebat dibandingkan dengan yang tampak. Jelas? Nah, karena itu derajat orang beriman itu lebih tinggi dibandingkan orang berilmu. Ya. Karena itu ketika Allah ingin mengangkat derajat seseorang, maka iman didahulukan dibandingkan ilmu. Itu ada di Quran surah ke-58 ayat 11. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat di antara kalian orang beriman dulu, baru ilmu. Nah, sekarang pertanyaan sesungguhnya begini. Kalau kita lebih tahu iman lebih hebat dibandingkan ilmu, maka yang paling atas apa? Iman. Bawahnya apa? Ilmu. Artinya ilmu di bawah iman kan? Karena ilmu di bawah iman, kalau sesuatu itu disampaikan kepada kita dengan perkara iman, maka jangan baca pakai ilmu. Nggak akan masuk. Ilmu itu selalu ingin melogiskan sesuatu. Ilmu itu selalu ingin menjadikan sesuatu itu menjadi terasa, terindra oleh kita semua. Karena itu kalau kita menangkap sesuatu masalah iman dengan ilmu, ketika tidak sampai, maka kita tidak akan yakin. Jadi kalau ada sesuatu yang belum ketangkap dengan ilmu, yakin dulu, iman dulu. Maka ketika kita iman, ilmu itu akan membantu apa yang kita inginkan ya untuk lebih dapat mudah kita yakini. Jadi kalau kita meyakini sesuatu pada perkara iman, yakin dulu, maka ilmu itu akan membantu kita untuk memudahkan, memahami apa yang kita imani. Jadi kalau kita dahulukan ilmu tanpa keimanan, maka ilmu itu boleh jadi menjauhkan kita pada apa yang seharusnya kita imani. Saya ulang ya, catat kalimat saya ini. Jika ada perkara-perkara disampaikan bermuatan iman, maka tangkap dulu itu dengan iman, yakini dulu. Maka ilmu akan membantu kita untuk cepat memahami apa yang kita yakini itu. Tapi kalau Anda salah menangkapnya dengan ilmu terlebih dahulu, maka boleh jadi ilmu itu akan menjauhkan dari apa yang kita yakini. Gitu. Karena kita terbatas. Ya, manusia itu diciptakan terbatas. Hanya Allah yang tak punya batasan. Contoh begini. Kita punya pandangan. Ya, sumber pengetahuan. Terbatas nggak? Terbatas. Kita nggak bisa memandang semua. Ini yang besar nih. Mas Yono besar depan saya. Saya semakin jauh, semakin kecil. Kecil, hilang. Ya. Semut depan mata saya lebih besar dibanding Mas Yono dari jauh. Artinya terbatas kan? Ya, pendengaran terbatas ya? Terbatas. Adzan di Al-Ihsan ya di sini belum tentu kedengaran di Kabupaten Bekasi, di Cikarang.
Ya, belum tentu kedengaran ya, sampai ke Jakarta misalnya. Artinya apa? Terbatas pendengaran kita. Jadi kalau mata kita terbatas, telinga kita terbatas, lantas kenapa akal kita ingin tanpa batas? Sedangkan pendengaran dan penglihatan itu sumber akal. Manusia tuh banyak yang aneh sekarang itu. Ya, banyak yang aneh. Sudah tahu dirinya terbatas, tapi ingin menangkap sesuatu tanpa batas. Makanya kata Quran, iman dulu, baru akal engkau akan membantu engkau untuk memahami apa yang engkau yakini. Ya, banyak yang aneh sekarang. Mau masuk surga? Banyak yang mau, tapi nggak mau mati. Ya, kematian itu kan pintu untuk memasuki kenikmatan surga. Kalau kita yakin, banyak orang pengen masuk surga, tapi nggak siap untuk wafat. Baik, kita teruskan ya, teruskan. Nah, jadi itulah gaib, Allah yang gaib. Yakin dulu. Nah, ini kalau yakin pada sesuatu yang tak nampak, nanti ilmu akan membantu kita untuk memahami apa yang kita yakini itu. Jadilah kita katakan begini, saya nggak mampu lihat Allah nih. Bagaimana meyakinkan Allah itu Tuhan? Kalau sudah yakin kita, yakin dulu Allah pasti Tuhan. Maka ilmu akan diberikan petunjuk oleh Allah untuk menunjukkan Allah benar-benar Tuhan. Ya, maka ditampakkanlah buktinya di langit. Ya, ditampakkan buktinya di daratan, di lautan, nampak-nampak. Lalu diperjelas di ayat-ayat Quran untuk membuktikan Allah Tuhan, kita bukan. Nah, itulah maksudnya.